Saya ingin mengucapkan salam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jangan lupa untuk selalu berlangganan channel Langkah Kisah untuk tetap terhubung dengan cerita-cerita menarik lainnya. Pernahkah Anda mendengar masalah publik yang signifikan mengenai tuduhan bahwa seorang wakil presiden telah menggunakan ijazah palsu? Apa sebenarnya yang sebenarnya terjadi di balik diskusi ini? Kabar ini bermula ketika seorang pakar telematika bernama RS muncul di publik. Itu bersamaan dengan lancang menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran meningkatkan karir politiknya dengan menggunakan ijazah palsu. RS tidak hanya berbicara, tetapi juga memasukkan analisis yang tampaknya meyakinkan ke dalam tuduhannya. Dengan penuh keyakinan, dia menyatakan bahwa ijazah S1 Gibran tidak sesuai dengan formatnya. Ijazah Singapura ditampilkan secara vertikal, meskipun seharusnya berbentuk horizontal dengan dua logo. Sesuatu yang aneh ada di sini. Selain itu, RS terus menuding perjalanan Universitas Gibran di negara lain. Dia menyatakan bahwa Gibran hanya menghabiskan 6 bulan di UTS Australia untuk kuliah. Ia menyatakan bahwa ijazah Gibran sebanding dengan lulusan sekolah menengah kejuruan yang tidak memiliki gelar sarjana. Kontroversi yang cepat menyebar ke seluruh jaringan media sosial karena kata RS. Selanjutnya, masyarakat terbagi menjadi dua kelompok. Karena penjelasannya terlihat masuk akal, beberapa orang percaya pada klaim RS, sedangkan yang lain masih ragu. Namun, masyarakat jelas menjadi gelisah. Forum online memiliki banyak percakapan yang panjang. Kolom komentar berita penuh dengan perselisihan. Semua diskusi di warung kopi penuh dengan pertanyaan tentang kredibilitas ijazah wakil presiden. Situasi menjadi lebih buruk ketika foto ijazah Gibran tersebar luas. Contoh ijazah internasional lainnya mulai diperiksa oleh warganet. Menggabungkan sisi horizontal dan vertikal. Mencari bukti untuk mendukung argumentasi mereka. Sekarang, sebuah topik akademis yang sebenarnya menarik perhatian nasional jutaan orang menjadi ingin tahu. Tidak ada yang dapat menentukan mana yang benar pada saat itu. Hanya perdebatan, ulasan singkat, dan spekulasi yang semakin tidak masuk akal yang terjadi. Sepertinya semua orang terjebak dalam kabut informasi. Hingga masyarakat menjadi gelisah. Apakah benar wakil presiden negeri ini memakai ijazah palsu? Setiap hari, masalah ini tidak mereda. Sebaliknya, terus meningkat. RS tampaknya menemukan panggung baru. Ia diundang ke banyak acara talk show televisi, muncul di YouTube, dan bahkan menjadi narasumber dalam diskusi publik bersama banyak tokoh terkemuka. RS mengulangi tuduhan tersebut dengan wajah yang yakin. Saya sudah teliti betul, kata dia. Ijazah itu tidak asli. Perjalanan akademiknya, tanda tangannya, dan formatnya tidak konsisten. Semua ini berujung pada satu kesimpulan. Ini adalah ijazah yang tidak benar. Ucapannya menggema, diulang berulang kali, dan dipotong menjadi potongan-potongan kecil, tersebar seperti api di seluruh hutan kering. Banyak orang menyukai cerita pendek itu. Selain itu, hingga meme sindiran, warganet terus menghasilkan video perdagangan yang panjang dengan reaksi. Selain itu, nama Gibran menjadi topik yang paling dibahas di internet. Sebagian masyarakat menganggap tuduhan ini serius. Bagaimana mungkin seorang wakil presiden, yang merupakan orang nomor 2 di negara ini, didakwa? Mengejar gelar palsu? Apa yang akan terjadi pada kehormatan negara jika tuduhan itu benar? Karena kekhawatiran seperti ini, masalah menjadi semakin sensitif. Ada beberapa orang yang bahkan mulai mendesak agar pemerintah turun tangan. Sebaliknya, banyak orang mulai mempertanyakan bahasa RS. Terlalu optimis dan percaya diri, seolah-olah ia memiliki semua yang dibutuhkannya. Namun, RS hanya menggunakan logika perbandingan dan analisis visual ketika memerlukan bukti fisik yang nyata. Dia tidak menunjukkan dokumen atau data asli dari lembaga pendidikan. Beberapa orang mempertanyakan kemungkinan seorang pakar RS sebesar itu terjebak dalam kepercayaan yang salah. Namun, media utama memperhatikan ini sebagai masalah yang menarik. Berita tentang kontroversi ijazah Gibran terus muncul. Portal berita dan koran menampilkan berita utama. Pakar telematika menggunakan istilah ijazah Gibran palsu. Apakah itu benar? Wakil presiden menggunakan dokumen rekayasa? Masyarakat terbelah karena pendidikan Gibran. Ini menjadikan cerita ini lebih menarik. Di antara orang-orang yang berkumpul, hampir tidak ada yang menyebutkan nama Gibran sendiri. Ia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada banyak diskusi tentang tuduhan ini. Diamnya malah menarik perhatian saya.
Publik mempertanyakan mengapa ia tidak segera menjawab atau memberikan bukti nyata untuk membantah. Pertanyaan itu tidak pernah selesai. Menggantung, menambah misteri diskusi. Semua orang sekarang tampaknya tertuju pada satu titik. Apakah tuduhan yang diajukan RS benar atau hanya salah pengertian? Semua keraguan masyarakat ditunggu jawabannya. Bukti yang dapat mematahkan atau justru menguatkan tuduhan, tetapi hanya kebisingan Gibran dan RS yang terdengar saat itu. Tuduhan RS yang semakin meningkat menarik perhatian publik. Titik kejenuhan. Sepertinya semua orang telah berbicara, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang jelas. Pada saat itu, video itu muncul dengan cepat di media sosial. Meskipun video itu sederhana, itu memiliki efek yang luar biasa. Seorang pria parubaya berdiri di podium dengan latar belakang logo MDIS, logo resmi Kampus Management Development Institute of Singapore, mengenakan jas formal. Dengan suara yang tegas tetapi tenang, ia memperkenalkan dirinya sebagai salah satu dosen senior di MDIS. Ketika kalimat pertama diucapkan, ribuan orang terdiam. "Saya ingin meluruskan rumor yang beredar," katanya. Gibran benar-benar mengambil pendidikan di MDIS Singapura. "Saya juga menegaskan bahwa ijazah yang dia miliki adalah asli dan tidak palsu seperti yang dituduhkan." Ucapan itu sederhana dan mudah dipahami, dan itu memecah seluruh cerita sebelumnya yang disampaikan RS. Video pendek itu cepat tersebar. Menghentikan klip pelajaran MDIS tersebar cepat di setiap platform media sosial, seperti Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan grup WhatsApp keluarga dalam hitungan jam. Umumnya, mereka yang dulu ragu-ragu sekarang tidak lagi berbicara. Ada orang yang ragu-ragu, dan ada orang lain yang langsung lega. Sebagian warganet menyatakan bahwa kuliah benar-benar ada di sana. Jadi, siapa yang bersalah selama ini? Kata orang lain. Kembali terjadi diskusi, tetapi kali ini dengan arah yang berbeda. Jika sebelumnya banyak orang yang curiga, sebagian besar orang mulai mengakui bahwa ada kebenaran yang telah terungkap. Selain itu, foto-foto lama dari arsip kampus kembali muncul tak lama setelah video itu tersebar. Foto-foto yang menunjukkan Gibran bersama teman-temannya di lingkungan MDIS. Ada yang duduk di kantin kampus, ada yang terlihat serius di kelas, dan bahkan ada foto kebersamaan di acara tahunan mahasiswa. Tambahan bukti visual yang muncul, publik semakin percaya bahwa ia telah menerima pendidikan di sana. Gambar wisuda juga tersebar luas, yang paling mengejutkan. Dalam foto itu, Gibran berdiri bersama rekan-rekannya yang juga merayakan kelulusan, mengenakan toga lengkap dengan latar panggung khas MDIS. Kebersamaannya dengan mahasiswa internasional lain dan senyumannya terlihat jelas. Sulit untuk membantah gambar itu sebagai bukti pamungkas. Kemudian plot berubah. Jika RS sebelumnya mendapat perhatian positif karena analisis tajamnya, sekarang ia justru menjadi target yang sangat penting. Bagaimana seorang pakar bisa berbicara lantang tanpa memastikan kebenaran? Kenapa dia berani menuduh tanpa bukti yang jelas? Pertanyaan itu tetap ada di benak publik dan menyulut kemarahan yang secara bertahap mulai meningkat. Sekarang, gelombang opini bergerak ke arah yang tidak terduga, dari keraguan menuju keterkejutan, dan akhirnya menuju tuntutan kebenaran yang sebenarnya. Dilaksanakan. Orang-orang hanya ingin tahu dan mulai menuntut pertanggungjawaban. Publik tampaknya menemukan titik terang setelah video dosen MDIS Singapura beredar. Gelombang bukti ternyata tidak berhenti di situ. Satu demi satu, gambar masa lalu Gibran saat dia kuliah di Singapura mulai muncul. Alumni mengunggah foto-foto yang pernah ada di arsip kampus. Ada yang menunjukkan Gibran duduk dengan santai di taman universitas, berbicara dengan teman-teman dari berbagai negara. Selain itu, dia memiliki gambar dirinya sendiri saat berbicara di kelas. Wajahnya mencatat materi dari dosen dengan serius. Dia bahkan mengambil foto di kegiatan ekstrakurikuler kampus, menunjukkan betapa aktifnya dia sebagai mahasiswa MDIS. Namun, foto wisuda adalah yang paling menarik perhatian publik. Bersama dengan deretan siswa lain yang merayakan kelulusan, Gibran berdiri dengan toga lengkap. Semua orang dapat melihat senyumnya. Tampak seperti teman-teman dekatnya bangga bersamanya. Foto itu sulit disangkal karena latar panggung MDIS yang khas dengan hiasan bendera internasional. Foto-foto tersebar luas di media sosial. Publik yang sebelumnya ragu-ragu mulai berubah pikiran. Apalagi yang ingin dibantah setelah fakta ini? Tulis warganet. Yang lain menyatakan bahwa Ares harus bertanggung jawab atas tuduhannya. Kisah publik cepat berubah dari keraguan dan kecurigaan menjadi membela wakil presiden.
Media nasional juga memberitakan hal itu. Headline berubah orientasi. Beberapa bukti baru muncul. Gibran benar-benar seorang MD Singapura. Setelah polemik ijazah Gibran selesai, foto wisuda menjadi bukti keaslian ijazah. Secara bertahap, masalah yang awalnya mengejutkan mulai menemukan solusinya. RS malah semakin terdesak di tengah kekacauan itu. Ia sempat mencoba untuk mempertahankan pernyataannya. Namun, publik tidak lagi dapat diyakinkan. Ketika bukti visual begitu jelas di depan umum, analisis teknis tentang logo ijazah, format vertikal dan horizontal, atau dugaan 6 bulan di UTS seakan gagal. Banyak orang marah dengan keadaan ini. Mereka merasa ditipu oleh cerita palsu. Kenapa berbicara tanpa dasar? Tanya sebagian besar orang. Apakah semua tuduhan berasal dari niat tertentu atau hanya kesalahan murni? Pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul, dan kemarahan masyarakat semakin meningkat. Dimulai dengan perdebatan di internet, gelombang emosi ini secara bertahap menjadi tindakan nyata. Orang-orang mulai berkumpul di jalan-jalan dengan poster dan spanduk. Teriakan keras menggema menuntut tuduhan RS dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, perselisihan yang awalnya hanya merupakan perdebatan intelektual berkembang menjadi tindakan sosial yang tidak lagi dapat dipertimbangkan dengan rendah hati. Hari-hari berikutnya, cuaca menjadi lebih panas. Setelah bukti langsung dari kampus MD Singapura tersebar luas, menyatukan pemilih yang dulunya terpecah menjadi satu suara. Tuduhan RS dianggap sebagai fitnah yang tidak dapat dihindari. Sangat banyak seruan di media sosial. Tagar hukum yang menyebarkan hoaks dan membela wakil presiden adalah topik paling populer. Gelombang demonstrasi tidak hanya terjadi di internet, tetapi juga bergerak ke jalanan. Masyarakat dari berbagai kota berbondong-bondong turun ke jalan dengan membawa spanduk yang menyatakan bahwa membawa spanduk fitnah adalah ilegal. Kebenaran harus dijunjung tinggi, dan dusta tidak boleh merusak pemimpin. Suara-suara teriakan menuntut keadilan bergema. Massa semakin membludak di depan gedung pemerintahan. Massa terus menyuarakan aspirasi mereka, meskipun polisi berjaga ketat. Dari mobil komando, seorang orator berteriak, "Kami ingin RS diproses hukum." Fitnah ini telah merusak martabat bangsa dan seorang wakil presiden. Publik marah karena mereka telah membuat mereka bingung dan bingung. Selama berminggu-minggu, mereka dipaksa memilih antara percaya atau ragu, kebenaran atau kebohongan. Mereka sekarang menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan kolektif setelah ada bukti yang jelas. Aksi-aksi besar ini juga disorot oleh media. Ribuan orang yang memadati jalanan telah direkam oleh kamera. Sementara komentator politik mulai mempertimbangkan konsekuensi besar dari perdebatan ini. Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa tindakan RS mungkin merupakan pencemaran nama baik lebih dari sekadar kesalahan analisis. Ada juga yang mengatakan bahwa fitnah seperti ini dapat merusak kepercayaan masyarakat pada lembaga negara. Sebaliknya, fakta bahwa Gibran tetap diam terus menjadi perhatian. Ia tetap enggan membuat pernyataan langsung, seolah-olah ia percaya bahwa kebenaran akan mengungkapkan dirinya sendiri. Selain itu, benar bahwa kebenaran telah muncul melalui suara. Dosen MDis, gambar kampus, dan bukti nyata lainnya. Sebaliknya, masyarakat semakin menghargai sikap tenang itu, menganggapnya sebagai tanda kedewasaan seorang pemimpin yang tidak ingin terpengaruh oleh perasaan. Namun, RS semakin tertekan. Kritik datang dari berbagai sumber. Akun media sosialnya dipenuhi dengan kritik negatif. Jumlah undangan untuk acara televisi mulai berkurang. Bahkan beberapa tokoh yang pernah mendukungnya sekarang menjauh darinya. Itu sepertinya opini publik telah berubah. Amarah ini belum mereda. Selain itu, dorongan untuk melibatkan aparat penegak hukum semakin meningkat. Publik menunggu apakah RS akan dimintai pertanggungjawaban segera atau terus mencari cara untuk keluar dari tuduhan yang sekarang mengarah pada dirinya sendiri. Aparat penegak hukum akhirnya terdorong oleh gelombang kemarahan publik yang terus meningkat. Seruan demonstran yang menggema telah menembus tembok gedung pemerintahan di berbagai kota, memaksa para pejabat tertinggi untuk bertindak. Media menyoroti setiap tindakan, menunggu hasil nyata dari desakan publik. Seorang pejabat kepolisian mengatakan di sebuah konferensi pers bahwa mereka sedang memeriksa laporan yang masuk tentang tuduhan penyebaran fitnah yang dilakukan RS. Pernyataan itu segera menjadi perhatian publik. Polisi akhirnya membuat keputusan, menulis portal berita. Headline lain menyatakan, RS dalam sorotan hukum. Orang-orang di internet menyambutnya dengan sorak-sorai. Meskipun demikian, RS tidak tinggal diam.
Ia mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa analisisnya hanya akademis. "Saya tidak berniat memfitnah," katanya dalam salah satu wawancara singkat. "Saya hanya berkomentar. Jika ada bukti tambahan, saya tidak tahu." Namun, masyarakat tidak mudah percaya. Dianggap sebagai bentuk cuci tangan, bukan pertanggungjawaban, kata itu. Meskipun demikian, bukti-bukti yang mendukung keaslian ijazah Gibran terus muncul. Beberapa mantan siswa MDIS yang pernah satu angkatan dengannya mulai menyuarakan pendapat mereka. Mereka mengunggah foto bersama, berbagi cerita tentang waktu yang mereka habiskan bersama di kampus, dan akhirnya mengingat kembali suasana wisuda. Kisah-kisah yang diceritakan secara pribadi menambah lapisan kebenaran yang semakin sulit untuk disangkal. Orang-orang di warganet semakin yakin bahwa RS telah melampaui batas. Tuduhannya telah berkembang dari sekadar kesalahan analisis menjadi serangan terhadap reputasi seorang wakil presiden dan institusi pendidikan internasional. Seorang aktivis berkomentar di media sosial bahwa fitnah akan tetap menjadi alat untuk menjatuhkan siapa saja jika ini dibiarkan. Selain itu, aksi demonstrasi semakin meluas. Massa berkumpul dalam satu suara pidana untuk menyebarkan hoaks di ibu kota dan kota-kota besar lainnya. Mereka menuntut penerapan hukum yang mewajibkan orang untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan di depan umum, bukan hanya berspekulasi. Semakin menegangkan di tengah tekanan yang begitu besar. Seluruh perhatian tertuju pada aparat. Apakah masalah ini akan hilang seiring waktu atau akan mereka benar-benar memproses RS secara hukum? Publik menunggu dengan penuh antusias, seolah-olah mereka sedang menyaksikan pertunjukan yang akan mencapai puncaknya. Selain itu, sosok Gibran tetap memilih untuk tetap diam di tengah-tengah kekacauan itu. Diam yang sekarang dianggap sebagai kemenangan karena kebenaran telah berbicara melalui suara orang lain, bukti yang tak terbantahkan, dan melalui kesadaran masyarakat umum, yang akhirnya menghasilkan solusi. Ribuan orang memenuhi jalan-jalan ibu kota pada hari itu. Lautan orang membawa poster, spanduk, dan bendera. Suara sorak-sorai bercampur dengan tabuhan genderang dan peluit. Mereka tetap semangat meskipun udara panas di siang hari. Mereka semua berkumpul untuk menuntut keadilan atas tuduhan yang mereka anggap telah mencoreng nama wakil presiden dan menimbulkan ketegangan di masyarakat. Seorang pembicara berdiri di mobil komando dengan pengeras suara di tengah kerumunan. Di genggaman tangannya. "Fitnah adalah tindakan kriminal. Jangan biarkan dusta menjadi senjata politik." Massa menjawab lantang. Menghukum RS teriakan itu semakin berulang. Seolah-olah suara itu menembus langit kota. Suasana demonstrasi disiarkan langsung oleh media nasional. Wajah-wajah penuh amarah dan keyakinan disorot oleh kamera televisi, menunjukkan betapa secara khusus kebutuhan masyarakat. Untuk menunjukkan solidaritas mereka, beberapa tokoh masyarakat, aktivis, bahkan akademisi ikut turun tangan. Sebaliknya, tekanan publik yang terus meningkat menyebabkan aparat penegak hukum bergerak cepat. Polisi mengumumkan bahwa pernyataan RS resmi sedang diselidiki. Sekarang laporan masyarakat demi laporan masyarakat sedang diproses, dan nama RS mulai muncul di daftar orang yang dimintai keterangan. Berita ini tiba-tiba menjadi momen penting. Menegaskan bahwa perdebatan ini sudah melampaui batas wacana dan masuk ke ranah hukum. RS, yang sebelumnya tampak percaya diri, tampaknya terpojok. Wartawan memburunya karena desakan pidana yang semakin meningkat. Dia menunjukkan wajah tegang dan mencoba menenangkan diri. "Saya tidak bermaksud menyebarkan kebohongan. Saya hanya mengatakan analisis," katanya singkat. Namun, demonstrasi telah berkembang lebih jauh daripada kata-kata itu. Publik akhirnya bisa tenang. Satu kebenaran telah dikuatkan oleh bukti dari EMI Singapura, testimoni dosen, foto-foto kampus, dan cerita alumni. Ijazah asli Gibran tidak palsu. Dia wakil presiden, yang sejak awal pemilihan tidak banyak berbicara, sekarang dianggap sebagai tindakan bijak. Ia membiarkan kebenaran berbicara sendiri tanpa berbicara banyak. Periode waktu ini menandai akhir dari konflik yang panjang. Sekarang, polemik ijazah yang dulu membingungkan publik telah berubah menjadi pelajaran yang berharga. Sangat penting untuk memastikan kebenaran sebelum berbicara di ruang publik dan seberapa cepat fitnah dapat menyebar. Dan teriakan massa masih terdengar di jalan-jalan. Mereka tidak hanya membela seorang pemimpin, tetapi juga mempertahankan keyakinan bahwa kebenaran harus dijunjung tinggi dan mereka yang menodai kebenaran harus siap menanggung konsekuensi. Baiklah.